Nomor 10, apa diagnosa yang tepat? Diagnosa yang tepat di sini kita mendapatkan beberapa informasi ya. Dia bilang di sini ibu hamil 37 minggu. Pembukaannya 3, sudah diobservasi tidak ada kemajuan. Terus dia demam 38 derajat Celcius. Ini warna hijau dan berbau busuk. Pada pemeriksaan DJJ didapatkan 14, 15, 14. Nah, kalian ini soal lama ya, tapi ini keluar di UKM PPD batch 3. Ini soal UKM PPD batch 3 loh. Jadi mereka kemarin itu pusing, ini apa ya, DJJ-nya kok 14, 15, 14 ya gitu. Karena kan kita udah nggak pernah lagi pakai stetoskop ya, rata-rata semuanya pakai Doppler untuk hitung DJJ. Nah, jadi ini menandakan gawat janin. Oke, gimana caranya? Dia pembukaan 3 berarti masih kelas 1 fase laten. Tidak ada kemajuan berarti ada masalah dengan proses persalinan. Suhu tinggi, heart rate tinggi, warna ketuban warna hijau, bau busuk. Itu berarti ada suatu proses infeksi yang terjadi. DJJ ini 14, 15, 14 itu pakai stetoskop yang didengarkan selama 10 detik dalam 3 kali pengukuran. Jadi caranya jumlahkan ketiga-tiganya lalu kita kali dengan 4. Jadi 14 tambah 15 tambah 14 kan 43 tuh. Kita kali 4 172. Berarti DJJ janinnya udah bahaya nih 172. Nah, kalau 172 berarti dia menandakan gawat janin. Jadi kita harus SC segera ya. Jadi diagnosa yang tepat kalau satu fase laten dengan gawat janin. Oke ya. Karena gawat janin itu terdiagnosa jika DJJ-nya tidak normal. 100 normalnya kan 120 sampai 160 ya. Terus ibunya takikardi, demam, terus tanda-tanda amnionitis juga ada. Tapi memang ada yang bilang gawat janin itu rentangnya DJJ tidak normal itu dikatakan kalau 100 kurang dari 100 atau lebih dari 180 ya. Tapi di sini sudah banyak sekali selain dari DJJ 172, bau busuk warna hijau, demam tinggi ibunya, takikardi juga ya kan. Terus tidak ada kemajuan persalinan. Jadi sudah menandakan dia fetal distress atau gawat janin. Oke. Nomor 11, kapan waktu yang tepat untuk melakukan screening yang dimaksud? Ini ibu hamil G2P1 20 sampai 21 minggu untuk kontrol. Dia tidak pernah menderita DM, tapi anaknya itu yang pertama riwayat lahirnya 4,2 kg. Dia melakukan screening. Nah, screeningnya itu ya saat ini ya. Jadi karena dia punya riwayat makrosomia. Nah, kalau untuk DMG itu dia screeningnya dimulai dari saat kunjungan pertama ya. Tapi memang kita melakukan TTGO-nya itu nanti pada usia 24 sampai 28 minggu, tapi screening sudah bisa dilakukan dari kontrol dari kunjungan pertama. Nah, kunjungan pertama itu kita cek kayak biasa GDS, GDP. Nah, kalau misalnya GDS-nya lebih dari 200 ya udah pasti DM ya. Tapi meskipun GDS-nya normal, GDS maupun GDP-nya normal, dia pada saat usia 24 sampai 28 minggu harus dites TTGO ya. Jadi intinya ibu hamil itu kalaupun dia normal hasil GDS GDP-nya pada saat usia kurang dari 24 minggu, itu tetap harus dilakukan TTGO pada usia 24 sampai 28 minggu. Nah, TTGO-nya ini kalau GDP-nya di atas 92 dia sudah DM. Jadi kriterianya beda ya. Kalau GDP-nya lebih dari 92 dia sudah DM. Kalau misalnya kadar gula darah setelah 1 jam itu di atas 180 dia DM. Kalau gula darah setelah 2 jam itu lebih dari 153 dia DM. Ya, jadi nilai normalnya beda. Ada kadar gula darah setelah 1 jam, ada kadar gula darah setelah 2 jam. Ini ya.
Cara melakukan TTGO ya kayak biasa ya, kita kasih beban glukosa 75 gram dalam 200 cc air. Lalu kita lakukan pemeriksaan khusus DMG, kita periksa 1 jam kemudian dan 2 jam kemudian. Ini dia nilai dikatakan tidak normal ya. Jadi pada ibu DMG diabetes gestasional itu insulin terapinya, nggak boleh yang lain ya, memang harus insulin. Kemudian setelah itu kita harus oh ya, target juga harus tahu ya, targetnya itu GDP-nya di bawah 95, GDS 2 jam sesudah makan kurang dari 120. Lalu kita follow up, lakukan screening DM kembali 6-12 minggu setelah bersalin ya. Karena kalau misalnya ibu DMG itu setelah 12 minggu dia sudah normal lagi seharusnya. Tapi kalau dia menetap juga di saat 6-12 minggu setelah bersalin, maka diagnosanya menjadi DM tipe 2, bukan DMG lagi ya. Nomor 12, ibu hamil ya, ini G3P2, datang dengan keluhan bengkak kedua kaki. Yang ditanya obat yang tidak boleh diberikan pada pasien hipertensi tapi ibu hamil, Captopril ya. Ini soalnya sebenarnya kalau orang silap-silap bacanya cepet-cepet dia nggak terbaca dia hamil nih. Yang dia fokus pasti ke kaki bengkak ya. Nggak gitu. Jadi ini kan hamil. Kalau hamil memang nggak boleh itu S inhibitor sama ARB. Dia sama-sama bikin agenesis ginjal atau renal dysplasia. Dan nggak boleh HCT. Kenapa? Karena HCT ini levelnya B ya. Level B itu memang tidak terbukti ada efek teratogenik pada hewan, tapi bukan berarti obat itu aman dikonsumsi oleh ibu. Dan sudah ada penelitian yang meneliti bahwa chlorothiazide atau HCT ini dia bisa menembus plasenta, menembus sawar plasenta dan bisa menembus keluar dari ASI. Jadi nggak boleh pada ibu hamil dan menyusui, sebaiknya tidak gitu. Oke ya. Nomor 13, diagnosa pada pasien adalah infertilitas primer dan oligomenor. Jawabannya karena dia keluar darah dari kemaluan 2 hari yang lalu. Kemudian pasien terakhir haid 6 minggu yang lalu. Pasien sudah menikah selama 5 tahun tapi belum punya anak. Nah, kalau dia belum sama sekali mempunyai anak, berarti dia masuknya infertilitas primer. Kalau misalnya dia sudah pernah punya anak tapi setelah itu dia sulit mempunyai anak lagi, itu masuknya ke infertilitas sekunder. Nah, ini kan dia pernah mens terakhir 6 minggu yang lalu ya. 6 minggu yang lalu, berarti masih kurang dari 3 bulan. Berarti dia oligomenor. Tapi kalau seandainya dia terakhir haid itu lebih dari 3 bulan yang lalu, dia masuknya itu ke kategori amenor sekunder. Oke. Jadi kalian harus beda-bedain, kalian harus tahu bedain oligomenor, amenor sekunder, amenor primer, polimenor ya. Kemudian di sini tata laksana yang tepat adalah ibu hamil 24 minggu, HB-nya 7,5 ya, berarti dia anemia defisiensi besi. Karena kalau pada ibu hamil dia memang anemia ya. Kalau trimester 1-3 itu HB memang biasanya kurang dari 11. Kalau trimester 2 HB-nya biasa itu kurang dari 10,5. Jadi ibu ini anemia defisiensi besi. Yang harus diberikan adalah tablet sulfat ferrosus. Tapi kan kita lihat dosis yang benar itu yang mana ya. Kalau sulfat ferrosus itu dosisnya 325, kandungan besi elementalnya 65. Kalian yang gini-gini kan belajarnya soalnya emang harus detail ya. Jadi jangan sibuk sama soal yang susah, tapi soal gampang nggak bisa jawab. Karena soal UPDI itu memang yang gampang, tapi detail. Jadi pernah ada soal keluar yang ditanya itu kandungan besi elemental dari sulfat ferrosus berapa. Kalau kalian nggak baca ini ya nggak tahu. Jadi kalau sulfat ferrosus itu 65 kandungan besi elementalnya. Kalau ferrogluconat 36.
Ferofumarat ada yang bilang 106, ada sediaan yang 66. Ya, ada sediaan yang 106, ada sediaan 166 kandungan besi elementalnya. Kalau yang sediaan kandungan besi elementalnya 106 berarti dosisnya 325. Kalau yang dosisnya 200 kandungan besi elementalnya 66 gitu ya. Nah, tapi yang biasa dipakai itu memang sulfat ferosus ya. Dan dosisnya yang benar adalah 3 kali 325 mg. Ini dia. Jadi kalau pada anemia defisiensi pada ibu hamil ataupun tidak ibu hamil, pokoknya anemia defisiensi besi ya, itu kasih sulfat ferosus 3 kali 325. Nah, sekedar untuk tahu aja, ini bukan promosi ya, nggak ada embel-embel apa-apa. Tapi kan kalian tahu Sangobion ya, merek yang terkenal itu untuk menambah darah. Itu kalau kalian cek, Sangobion itu isinya feroglukonat. Feroglukonat ini kandungan besi elementalnya cuma 36 loh. Nah, jadi jangan remeh sama obat-obat generik yang ada di puskesmas. Lebih bagus sulfat ferosus karena kandungan besi elementalnya 65 ya. Nah, tapi memang di Sangobion itu nggak cuma kandungan besi aja ya, banyak ada vitamin C, ada asam folat dan lain-lain. Jadi memang lebih mahal memang harganya daripada sulfat ferosus. Tapi kalau memang niat kalian mau menaikkan HB pada orang anemia defisiensi besi, itu jangan sarankan Sangobion tapi sarankan sulfat ferosus ya. Karena kandungan besi elementalnya tinggi, kemudian harga lebih murah, tersedia di puskesmas, dan nanti anjurkan aja sambil minum sulfat ferosus dibarengi dengan vitamin C atau buah-buahan yang mengandung vitamin C, karena vitamin C itu mempercepat penyerapan besi. Nah, kemudian kalau yang lain salah dosis ya. Yang betul itu kalau ferosfumarat itu 3 kali 100, feroglukonat 3 kali 40. 3 kali 40 ya. Ya dekat-dekat ya, 100 sama 40. Oke. Nomor 15 ini ruptur uteri. Jawabannya karena dia terasa mulas keluar air-air, kemudian teraba bahu dan siku ya. Ibu hamil teraba bahu dan siku, udahlah ini pasti ruptur uteri. Dia kalau udah teraba, kalau bahasa soal bilangnya teraba jelas bahu dan siku, atau bundle sign, ring bundle sign, bentuk angka 8 perutnya, itu ruptur uteri semuanya. Jadi tata laksana yang tepat adalah SC. Oke. Jadi kan ruptur uteri ini bisa merupakan komplikasi dari letak janin lintang. Di soal UKDI pernah keluar itu ditanya komplikasi dari letak janin lintang. Ini soalnya juga soal UKDI batch 3 ya. Mereka ditanya apa komplikasi dari pasien tersebut. Jadi keluhannya cuma satu, dia letak janinnya lintang. Nah, komplikasinya itu bisa ruptur uteri ya. Selain prolaps tali pusat, dia bisa ruptur uteri. Kemudian nomor 16, pasien hamil hipertensi sebelumnya disangkal, tapi tiba-tiba kejang, pandangan kabur, proteinuria positif 3. Ini sudah eklamsia. Kalau sudah kejang pasti eklamsia. Kalau hipertensi kronik dia cuma hipertensi aja, tapi itu memang sudah ada sejak sebelum dia hamil. Sebelum-sebelumnya memang sudah ada hipertensi, makanya dia hipertensi kronik. Kalau hipertensi gestasional, dia cuma hipertensi saja, tapi timbul keluhan ini saat usia di atas usia kehamilan lebih dari 20 minggu, dan dia akan menghilang setelah persalinan. Kalau preeklamsi, dia belum kejang ya. Kita tahu semua tekanan darahnya itu kalau preeklamsi di atas 140 sampai di atas 140/90 ketika usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus proteinurianya biasa positif 1. Tapi itu ringan ya. Kalau berat dia tekanan darahnya di atas 160/110,
saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu, kemudian proteinurianya lebih dari positif 2, atau jika tidak ada proteinuria, ada keterlibatan organ lain. Keterlibatan organ lain apa? Itu trombositopeni, SGOT SGPT meningkat, pandangan kabur, nyeri kepala ya, edem paru, oliguria, semua. Jadi kalau udah ada kelainan yang kayak gini, meskipun proteinurianya itu tidak bermasalah, dia masuk tetap ke preeklamsi berat ya. Kalau superimpos preeklamsi pada hipertensi kronik itu dia dia memang sudah ada riwayat hipertensi kronik, tapi dia proteinurianya tidak normal. Nah, gitu ya. Kalau eklamsia udah kejang, itu aja ingatnya. Kejang, koma, tanda-tanda preeklamsi dan lain-lain, tapi udah kejang, itu masuknya eklamsia tetap. Nah, kebetulan ada yang bilang kalau soal UKDI batch 3 kemarin, mereka masih pakai guideline lama. Jadi pilihan jawabannya itu masih impending eklamsia. Itu kan sudah punya lama, tapi masih keluar jawabannya impending eklamsia. Dia tidak ada preeklamsi berat di situ. Nah,